Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di video kali ini saya ingin membahas dan menanggapi terkait ada seorang yang mengaku sebagai ustadz ya. Dan kabarnya dulu dia adalah seorang Kristen, bahkan dibilang mantan pendeta dan sudah mualaf. Dan sekarang dia menjadi ustadz dan sering menyebarkan pelintiran-pelintiran ayat Alkitab atau menyerang kekristenan secara frontal ya. Dan yang terbaru dia lagi-lagi membuat sebuah hal yang menurut saya sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang memiliki akhlak ya. Kecuali kalau tidak punya akhlak, ya mungkin kita bisa terima dan tolerir ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa dan punya akhlak, saya pikir ini akan sangat sulit untuk kita terima dan juga kita tolerir. Apalagi beliau ini adalah seorang yang mengaku ustadz, tapi nggak tahu kenapa kelakuannya menjadi seperti ini. Jadi dia mengupload sebuah video dalam kontennya, di mana di video tersebut dia menantang Tuhan Yesus untuk mengajak dia, ya, di dalam waktu 1 bulan ini, mengazab dia kalau dia dalam sebulan ini mati gitu ya. Dan cara yang dia lakukan itu adalah dengan menempelkan Alkitab di pantatnya, teman-teman. Bahkan ada seperti suara kentut ketika dia tempelkan Alkitab itu di pantatnya. Jadi video ini sebenarnya sempat ditayangkan ya di YouTube, tetapi kemudian dihapus kembali oleh Agustan. Saya nggak tahu kenapa dia hapus, apakah karena takut dilaporkan atau karena memang otaknya yang tolol, tidak bisa berpikir panjang, jadi dia bertindak dulu, baru ketika dia pikir, oh ya, ini bahaya nih, harus saya hapus. Nah, ini ciri-ciri orang tolol seperti ini, teman-teman. Orang tolol itu dia bertindak dulu baru berpikir, ya. Tapi kalau orang cerdas, orang pintar, dia berpikir dulu baru dia bertindak. Nah, kalau si Agustan ini kebalik dia. Dia ini tolol karena dia upload dulu kontennya. Mungkin karena dia tahu bahwa ini akhirnya menyinggung banyak umat Kristen, atau mungkin dia takut kalau video ini bisa jadi bukti dia dilaporkan, lalu dia pun menghapusnya kembali. Dan ini menunjukkan bahwa dia labil dan dia tolol, tidak konsisten. Ya, harusnya kalau orang yang memang punya prinsip, punya pendirian yang teguh, ya kalau sudah upload ya udah, ngapain lagi dihapus. Tapi mungkin karena memang otaknya terlalu tolol, Agustan tidak berpikir sampai di situ. Ya, jadi saya sendiri dapat video ini bukan dari channelnya dia, tetapi dari channelnya Mas Didit Yuli, karena dia sudah sempat mendownload ya, mendownload kontennya, dan ini saya ambil dari channel dia. Kita lihat aja langsung cuplikan videonya seperti apa. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini deh ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gitu. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit dan operasinya juga apa namanya tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya, jahat ya. Dengar-dengar sih apa namanya Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saifuddin.
Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja, saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Oke, teman-teman, mungkin secara manusia ya, secara emosional, mungkin kita akan marah ya, melihat apa yang dilakukan oleh Agustan ini, dan ini sangat-sangat tidak etis dan sangat-sangat tidak beradab menurut saya. Bahkan kalau kita mau kaitkan ini dengan pasal penistaan agama, ini bisa kena. Ya, jujur kalau saya punya cukup uang untuk membuat laporan, dan saya mungkin punya beberapa teman yang bisa diajak untuk mempermudah laporan, untuk melaporkan si Agustan ini, maka saya pasti akan laporkan, teman-teman. Tapi karena keterbatasan ya situasi dan juga belajar dari pengalaman ya, kita juga sebelumnya sudah sempat melaporkan ada Julius HMC, ya kita sudah laporkan dengan beberapa teman-teman kita juga. Tapi sampai sekarang laporan itu belum diproses. Jadi hal-hal seperti ini juga saya pikir, aduh, agak kurang tidak adil ya menurut saya. Sementara di satu sisi Pak Gracia Pelo yang dilaporkan beberapa waktu yang lalu, laporannya itu cepat sekali diproses dan Pak Gracia Pelo sekarang sedang ditahan. Jadi berbanding terbalik kalau kita yang membuat laporan. Makanya saya pikir laporkan aja lah udah si Agustan ini. Tapi melihat situasinya seperti ini dan tentu kita juga butuh tenaga dan juga butuh biaya tentunya untuk melaporkan orang-orang seperti ini. Jadi saya pikir ya sudahlah, biarkan aja si Agustan ini. Kecuali kalau teman-teman ya mau laporkan si Agustan, silakan laporkan dia. Tapi jujur dari saya pribadi, karena adanya beberapa keterbatasan, saya tidak akan laporkan. Walaupun sebenarnya tujuannya melaporkan itu bukan karena saya benci dengan dia, tapi hanya sebagai efek jerah lah setidaknya. Bukan karena saya ingin melihat dia dihukum secara sipil, bukan. Tapi setidaknya supaya orang tahu loh, bahwa hal seperti ini tidak layak untuk dipermainkan dan dipertontonkan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya cocok sekali untuk dilaporkan, teman-teman. Tapi jikalau ada teman yang mau melaporkan, silakan dilaporkan. Bukti-buktinya sudah lengkap ini. Tinggal tunjukkan aja video ini. Ya, mungkin harus ada beberapa tenaga dan pikiran yang mungkin harus teman-teman kasih waktu juga ya. Kasih, ya perlu ada biaya untuk membuat laporan kan pastinya ya kalau teman-teman berada di luar Pulau Jawa, karena setahu saya Agustan kan berada di Jawa kalau nggak salah itu di Malang atau di mana saya juga kurang tahu. Mungkin kalau masih daerah situ, teman-teman masih di daerah Malang atau sebagainya, mungkin biayanya tidak terlalu besar. Tapi kalau seperti saya, yang sudah di luar Pulau Jawa, tentu butuh biaya yang lumayan besar kalau saya mau buat laporan. Tapi ya, itu dari sisi kemanusiaan ya. Ingin sekali rasanya melaporkan si Agustan ini. Tapi di satu sisi yang lain, saya berpikir ya teman-teman, justru sebenarnya saya kasihan dengan si Agustan ini. Benar, sangat-sangat kasihan dan sangat-sangat menyedihkan sekali. Karena tadi kita dengar sendiri ya, berdasarkan pengakuannya, si Agustan ini sebenarnya dia sedang sakit. Dan kalau nggak salah, nanti tolong dikoreksi, dia ini sempat masuk rumah sakit, lalu katanya ada katup jantungnya yang bocor atau bagaimana, sampai dia akhirnya ngemis, minta donasi kepada umat muslim di channelnya, ya, minta donasi untuk menolong biaya perobatan dia, ya. Nah, yang saya kasihan adalah, harusnya dengan kejadian dia mendapatkan sakit seperti itu, orang harusnya introspeksi. Kenapa sih saya bisa sakit? Ya, oke lah, mungkin karena faktor tidak menjaga kesehatan, makanan-makanan, atau ada gen yang membuat dia jantungnya tidak kuat. Tapi cobalah kita introspeksi. Harusnya kalau orang waras gitu ya, orang yang sehat akal pikirnya, ketika dia sakit, harusnya dia fokus dong dengan penyembuhan dirinya ya. Dia fokus kepada penyembuhan dirinya atau dia introspeksi. Kenapa ya Tuhan kasih saya penyakit seperti ini? Apa yang salah gitu ya?
Atau justru dia harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah mencari-cari masalah seperti ini, bahkan sampai menantang Tuhan Yesus walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kan aneh gitu ya. Kok ada orang yang sudah sakit, masih sempat-sempatnya menghina, menantang Tuhan Yesus. Masih sempat-sempatnya mencari gara-gara. Ini konsep berpikirnya seperti apa sih? Kok ada orang seperti ini yang katanya dapat hidayah? Karena menurut saya, orang yang harusnya dapat hidayah itu kelakuannya makin baik gitu ya. Orang yang dapat hidayah, ya dapat ilham dari Tuhan yang benar, harusnya perbuatannya makin baik, bukan malah tidak ada akhlak dan tidak ada etika seperti ini. Ini hidayah dari siapa ini gitu loh. Iya kan? Ini membuat kita akhirnya berpikir, ini hidayah dari siapa? Dari Tuhan atau dari iblis ini? Kok orang kok malah dapat hidayah, kok kelakuannya jadi seperti ini? Nah, ini yang perlu dipertanyakan teman-teman. Jadi saya kasihan dan sangat menyedihkan lah si Agustan ini ya. Udah penyakitan bukannya introspeksi, apalagi saya lihat mukanya udah pucat, badannya juga tinggal tulang dengan kulit. Kasihan. Bener, saya sungguh kasihan ya teman-teman. Tapi ya kita lihatlah aja lah ya, apa yang terjadi dalam 1 bulan ke depan ini ya. Seperti tantangannya tadi Agustan yang katakan ya, dalam 1 bulan ini apakah dia mati karena dia menghina dan kena ajab dari Tuhan Yesus ya. Kita lihat aja ke depannya teman-teman. Tapi harapan saya sih, ini harapan dan doa saya ya. Saya justru berharap Agustan ini tidak kenapa-kenapa ya. Ya, jangan sampai sesuatu terjadi kepada dia lah. Karena saya yakin ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha pengasih dan senantiasa memberikan kesempatan buat siapapun untuk introspeksi dan juga bertobat ya sebelum nanti akhirnya menyesal. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ayat ini semakin menguatkan saya, semakin menunjukkan kepada saya bahwa nggak ada gunanya saya marah terhadap Agustan atas perbuatannya tadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kesempatan orang lain yang menyangkal dia, ya, dia katakan dia tetap sabar, bahkan dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Ya, jadi ini ayat yang sangat cocok sekali kalau saya katakan ya, dalam konteks Agustan ini yang sudah menghina dan menyangkal Tuhan Yesus dengan menantang seperti itu. Jadi buat Agustan, sekalipun engkau sudah menghina dan menantang Tuhan Yesus ya, saya cuma mau katakan satu hal ya kepada kamu, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kamu dan mengharapkan supaya kamu jangan binasa. Ya, bertobatlah sebelum terlambat. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.